Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Ernia. Kali ini kita akan membahas tentang capital investment. Apa itu capital investment? Apa saja yang termasuk di dalamnya dan bagaimana cara menafsir capital investment? Mari kita ikuti video berikut ini. Pada suatu industri, ya, jadi ketika kita ingin mendirikan suatu pabrik, kita harus menganalisis dulu bagaimana keadaan perkiraan harga yang ada di dalam pabrik tersebut. Jadi ketika suatu pabrik itu mau didirikan, desain pabrik itu harus mempresentasikan apakah pabrik itu mampu untuk beroperasi nantinya sehingga menghasilkan profit ya yang maksimal ya. Nah, sejumlah modal pasti diperlukan untuk memenuhi semua kebutuhan dalam pembangunan pabrik, di mana nantinya laba bersih itu diperoleh dari total pendapatan dikurangi dengan total biaya yang diperlukan. Nah, termasuk di dalamnya adalah biaya langsung yang berupa raw material, buruh, utilitas, dan sebagainya. Kemudian ada biaya yang tidak langsung, bisa berupa gaji administrasi, penjualan produk, biaya distribusi, dan sebagainya. Nah, di sini kita akan membahas tentang cash flow pada suatu industri. Jadi kalau kita lihat ini adalah saya ambil dari figur 6.1 buku Peter and Timmerhouse edisi 6 yang merepresentasikan aliran dana yang disederhanakan untuk operasi suatu industri secara keseluruhan ya. Dari mana saja itu? Nah, di sini cash flow itu bisa diilustrasikan sebagai atau dianalogikan ya sebagai suatu pertumbuhan pohon. Jadi kalau kita bisa melihat di sini, nah aliran cash flow-nya itu pertumbuhan pohon itu dimulai dari yang bagian bawah ini adalah akarnya gitu ya. Jadi di sini adalah akarnya. Ada apa saja di akar? Nah, di situ ada capital source and sink gitu ya. Jadi pada akar itu memperlihatkan sumber-sumber yang masuk ke dalam suatu pabrik ya, sumber-sumber dana yang masuk ke dalam suatu pabrik. Bisa berupa pinjaman ya. Bisa berupa pinjaman, kemudian bisa juga penerbitan saham, kemudian ada obligasi, penjualan ya, yang jelas ada dari penjualan produknya, kemudian sumber modal yang lain ya, other komponen ini, other investment, kemudian juga ada cash flow dari operasi pabrik ya, cash flow dari operasi pabrik yang ini ya. Nah, ini ada aliran cash flow dari operasi pabrik yang masuk ke dalam capital source. Nah, yang keluarnya, outputnya dari capital source itu apa? Nah, itu bisa berupa investasi modal dalam proyek. Kemudian ada dividen kepada pemegang saham, ya kita harus membayar dividen kepada pemegang saham, itu masuk ke dalam outputnya dari capital source. Kemudian ada juga kalau kita meminjam berarti kita mempunyai utang, maka ada pembayaran dari utang tersebut. Kemudian ada pula investasi lain. Nah, semuanya ini merupakan keluaran dari capital source atau outputnya. Nah, ini kemudian dari akar, kemudian akan menuju ke batang ya, batang yang ke atas ini. Nah, ini menunjukkan total investasi modal. Total investasi modal di mana di situ tidak termasuk biaya
tanah yang diperlukan untuk memulai operasi tertentu. Jadi di sini tidak termasuk biaya tanah ya, yang jelas yang ke atas ini tidak termasuk biaya tanah. Kemudian ada apa saja di sini komponennya? Ada working capital investment, nanti kita akan membahas tentang working capital investment. Kemudian ada non-manufacturing fixed capital investment dan juga manufacturing fixed capital investment. Ketiga-tiganya ini merupakan bagian dari total capital investment. Beberapa investasi modal biasanya dapat dianggap sebagai lump sum, seperti penyediaan modal kerja yang diperlukan pada awal operasi secara keseluruhan dari pabrik tersebut. Untuk fixed capital investment biasanya digunakan pada seluruh periode konstruksi karena pendapatan dari penjualan dan biaya operasi pabrik tidak dapat terjadi secara teratur. Makanya pada fixed capital investment atau FCI biasanya digunakan secara keseluruhan ya untuk seluruh periode karena nilainya itu tidak teratur. Kemudian di bagian atas ini ya, di kotak atas ini atau nah ini sebetulnya sudah saya kasih kotak ya. Yang bawah ini tadi adalah akarnya ya, sumber dari kapital itu sendiri, ada input dan outputnya gitu. Kemudian yang merah ini, berwarna merah ini adalah batangnya. Kemudian yaitu fixed capital investmentnya gitu ya. Kemudian yang hijau ini adalah, kalau biasanya yang bagian atas itu adalah daunnya. Ini menunjukkan biaya untuk menyelesaikan proyek. Jadi proyek pendirian dari suatu industri itu memerlukan biaya. Nah, ini merupakan biaya untuk menyelesaikan proyeknya. Nah, di sini juga ada input dan outputnya. Inputnya apa? Inputnya adalah pendapatan dari penjualan atau total income. Nah, ini yang dari sales ini ya, total income, pendapatan dari penjualan sales. Kemudian outputnya apa? Keluarannya adalah ongkos produksi ya, untuk operasi, ongkos untuk operasi dari produksi tersebut gitu ya. Ongkos produksi itu, cost operation itu bisa berupa bahan baku, tenaga kerja, tetapi tidak termasuk penyusutan atau depresiasi. Nah, ini dari sini ya pengeluarannya ya, outputnya. Depresiasi itu apa? Depresiasi adalah biaya yang dibayarkan sebagai cadangan modal perusahaan dengan mengambil cadangan modal perusahaan ya, tidak termasuk biaya operasi. Jadi dia tidak termasuk biaya operasi. Penyusutan digunakan sebagai biaya sebelum biaya pajak penghasilan dihitung dan laba bersih dilaporkan kepada pemegang saham. Maka depresiasi ditambahkan ke cash flow di capital reservoir ya. Jadi yang arah ke bawah ini ya. Oke, seperti itu untuk cash flow di industri. Jadi nanti ini ada hubungannya dengan income tax-nya juga ya. Jadi pendapatan pajak pendapatannya juga harus dikeluarkan. Nah, sekarang kita akan membahas apa sih sebetulnya capital investment atau modal investasi itu. Jadi, capital investment merupakan sejumlah uang yang disediakan untuk pembuatan, konstruksi, dan pengoperasian pabrik dalam beberapa waktu tertentu. Jadi, kita membutuhkan modal investasi untuk pendirian pabrik, ya kan? Nah, yang dimaksud dengan modal investasi itu adalah sejumlah uang yang harus disediakan untuk pembuatan, konstruksi maupun pengoperasian pabrik pada beberapa waktu tertentu. Kemudian ada beberapa metode untuk menaksir besarnya capital investment. Yang pertama adalah
pre-design estimate atau biasa disebut taksiran kasar, di mana pada taksiran kasar ini merupakan cara penaksiran paling sederhana karena data yang digunakan sangatlah minim. Kemudian ada pula yang disebut firm estimate atau taksiran konkret atau nyata. Jadi kalau pada firm estimate ini, cara penaksiran dengan data yang lebih lengkap yang berkaitan dengan spesifikasi peralatan, bangunan, alat-alat listrik, alat-alat kontrol, dan lain-lain yang diketahui secara detail. Jadi kalau pada firm estimate ini, penaksirannya itu lebih detail. Kalau tadi pre-design estimate itu taksirannya kasar karena datanya sangat-sangat sedikit sekali. Tapi pada firm estimate ini, penaksirannya lebih detail karena setiap komponen itu dilakukan penaksiran harga berdasarkan pada gambar atau blueprint yang lengkap dan paling mutakhir. Biasanya pada penaksiran jenis ini kesalahan tidak lebih dari 10% dari harga sebenarnya. Karena kenapa? Karena menggunakan banyak data ya. Jadi tapi berimbang dengan biaya investasinya akan jadi lebih besar karena kebutuhan untuk mendapatkan data yang lebih konkret tadi gitu ya. Maka memerlukan biaya investasinya juga lebih besar. Oke, kesalahannya tidak lebih dari 10% ya dari harga sebenarnya. Kemudian bagaimana menaksir harga dengan cara kuotasi? Yang pertama itu menggunakan purchase plan cost, yaitu cara menaksir capital investment dengan cara langsung bertanya harga suatu pabrik yang berkaitan dengan spesifikasi dan lain-lainnya. Jadi pada purchase plan cost ini bertanya secara langsung ya, bertanya secara langsung harga dari spesifikasi yang digunakan. Dari alatnya juga menggunakan penaksiran secara langsung. Kemudian yang kedua, menaksir dengan cara kuotasi menggunakan proses ya. Cara proses yaitu suatu cara untuk menaksir capital investment berdasarkan desain yang dibuat. Kalau tadi pada purchase plan cost itu yang digunakan sebagai penaksiran adalah bertanya secara langsung dari harga pendirian pabrik tersebut berdasarkan spesifikasinya secara langsung gitu ya. Kalau pada proses ini adalah dengan cara berdasarkan desain yang dibuat ya. Meliputi memilih proses, membuat material balance, energi balance sehingga akan didapatkan spesifikasi peralatan yang digunakan untuk purchase plan cost. Jadi ini tahapan awalnya sebelum purchase plan cost dilakukan gitu ya. Jadi penaksiran dengan cara kuotasi proses ini seperti kita mendesain pabrik ya, mendesain pabrik kita membuat material balance-nya, energi balance-nya, kemudian kita mendapatkan spesifikasi peralatannya, kemudian akan digunakan untuk purchase plan cost tersebut. Menaksir capital investment ada beberapa cara yang digunakan untuk menaksir capital investment, di mana untuk memilihnya bergantung pada data yang tersedia dan tingkat ketelitiannya. Hasil penaksiran biasanya tinggi sekali atau rendah sekali, di mana ketelitiannya bisa mencapai kurang dari 5% ya, untuk data yang lengkap, dan 30% untuk data yang kurang sekali. Jadi range-nya itu cukup berbeda, jauh gitu ya, bergantung dari data yang tersedia. Juga dipengaruhi ketelitiannya berdasarkan organisasi yang digunakan, organisasi yang ada. Beberapa metode untuk menaksir capital investment, antaranya yang pertama adalah penaksiran berdasarkan data yang lengkap. Nah, pada penaksiran ini diperlukan penentuan yang seksama setiap komponen biaya dan peralatan proses yang didesain dan ditampilkan, di mana komponen biaya tersebut meliputi yang pertama ada pembelian alat, ya. Jadi biasanya pada
data-data yang diperlukan itu ada pembelian alat, kemudian ada ongkos alat sampai di plant site, kemudian ada pemasangan alat, ya termasuk isolasi dan instrumentasi, kemudian ada perpipaan, ada pipa, elbow dan lain-lain gitu ya, yang termasuk perpipaan, ada pelistrikan, ada tanah, bangunan dan service dan fasilitas servis. Termasuk juga perbaikan pekarangan dan lain-lain. Nah, harga-harga tersebut adalah harga aktual ya, bukan harga taksiran yang dinamakan dengan biaya fisik. Biaya kontraktor dan engineering supervision ditambahkan untuk menghitung fixed capital investment. Ketelitian mencapai 5-10% dari harga sebenarnya. Nah, kita bisa melihat contohnya. Nah, ini adalah contoh harga peralatan pada suatu desain capital investment. Jadi, pada penaksiran berdasarkan data yang lengkap ini, itu komponen biayanya di breakdown gitu ya. Jadi, misalkan di sini ada peralatannya meliputi apa saja? Ada reaktor. Yang pertama ada reaktor. Ukurannya berapa? Nah, ukurannya ini volume reaktor, ini fluidnya berarti ya, volume fluidnya 3 meter kubik per jam. Nah, kemudian berapa reaktor yang dibutuhkan? Jumlahnya ada 2. Harganya berapa? Harga persatuannya 500.000. Ini contoh ya. Ini tentu saja jauh dengan harga yang aktual pada saat sekarang ya. Ini kan contoh saja. Kemudian kalau reaktor kita inginkan 2, berarti totalnya adalah 1 juta, misalkan seperti itu. Kemudian di sini ada alat-alat lain juga, ada boiler, ada perpipaan. Nah, perpipaan juga didetailkan ya. Ini ada contohnya 2 perpipaan yang berbeda ukurannya. Ada yang menggunakan 2 inch, ada yang menggunakan 3 inch. Jumlahnya ini berarti berapa jumlah yang kita beli. Untuk pipa yang 2 inch kita butuhnya 100 meter, maka di sini dituliskan 100 meter. Untuk perpipaan yang 3 inch 300 meter, maka di sini digunakan 300 meter. Harga persatuannya juga berbeda, nanti jumlahnya berapa, kemudian nanti ada di sini adalah jumlah totalnya berapa gitu ya. Ini adalah harga peralatan. Contoh pada penaksiran data yang lengkap. Kemudian ada menaksir capital investment yang kedua, yaitu penaksiran dengan cara faktor perkalian. Nah, pada penaksiran dengan cara faktor perkalian ini sifatnya masih kasar sekali ya, karena hanya diambil ujung-ujungnya saja. Kenapa begitu? Karena tidak banyak mendapatkan harga dari komponen biaya yang seharusnya dikeluarkan. Jadi komponen biaya yang dihitung pada penafsiran dengan cara faktor perkalian ini itu tidak detail gitu ya. Jadi hanya pada bagian-bagian yang bisa didapatkan komponen biayanya saja, sedangkan sebetulnya masih banyak gitu komponen-komponen lain yang seharusnya juga dihitung. Nah, sebagai contoh, penaksiran fixed capital investment adalah sebagai berikut. Jadi ada pabrik solid. Nah, itu menggunakan rasio 3,4 kali pengadaan plus pengangkutan. Jadi nanti ada biaya pengadaan, ada biaya pengangkutan. Kemudian untuk pabriknya solid, maka dia menggunakan faktor pengalinya itu 3,4. Kalau yang solid fluid 4,0. Kemudian yang pabrik fluid itu 5 kali biaya pengadaan alat dan pengangkutan. Oke, seperti itu. Penaksiran yang ketiga adalah penaksiran dengan cara faktor berpangkat. Jadi kalau biasanya untuk menaksir FCI, apabila FCI pada pabrik yang sama jenisnya, kalau kita punya 2 pabrik misalkan sama jenisnya tetapi kapasitasnya saja yang berbeda, maka besarnya FCI pabrik baru itu dapat dihitung menggunakan persamaan berikut. Jadi
besarnya FCI pabrik 1 dibandingkan FCI pabrik 2 sama dengan kapasitas produksi pabrik 1 dibagi dengan kapasitas produksi pabrik 2, di sini dipangkatkan dengan N. Jadi ada nilai N yang biasanya pada umumnya menggunakan nilai 0,7. Namun, harga N ini bergantung kekomplekan dan kekhususan pabrik yang dipengaruhi oleh kondisi operasi dari pabrik. Itu bisa berupa suhu, tekanan, dan sebagainya ya. Jadi kalau kondisi operasi pabriknya berbeda, itu juga akan mempengaruhi pada nilai N-nya. Harga N ini bisa diambil dari 0,3 sampai 0,5 untuk pabrik dengan kapasitas yang rendah, atau 0,8 sampai 1 untuk pabrik multiple unit ya, yang memang biasanya digunakan untuk meningkatkan kapasitasnya. Kemudian ada cara penafsiran berikutnya adalah berdasarkan satuan kapasitas. Nah, biasanya FCI itu perhitungannya berdasarkan kapasitas produksi, tetapi penafsirannya bisa menggunakan persamaan berikut ya. Jadi kalau berdasarkan satuan kapasitas, FCI pabrik baru dibagi dengan kapasitas produksi itu sama dengan unit investment. Nah, untuk unit investment sendiri itu ada beberapa macam pabrik ya, bergantung pada jenis pabriknya. Nilai unit investment-nya itu ada contohnya di tabel ini. Jadi ini adalah unit investment pada beberapa macam pabrik gitu ya, dengan turnover ratio-nya berapa persen gitu ya. Nah, turnover ratio akan dibahas lebih setelah ini gitu. Nah, ini kalau kita bisa mengkategorikan beberapa jenis pabrik kimia gitu ya. Contohnya, tidak semuanya ada di sini. Contohnya misalkan di sini ada asetaldehid dari asetilen. Itu untuk unit investmentnya Rp54.000 per ton per tahun. Kemudian turnover rasionya 4,2%. Kemudian, nah bisa dibaca sendiri ya di contoh unit investment pada beberapa macam pabrik seperti pada tabel ini ya. Kemudian penafsiran yang kelima adalah berdasarkan turnover ratio. Tadi di tabel yang sebelumnya juga sudah ada ya nilai turnover ratio-nya. Penafsiran ini bergantung dari macam pabriknya. Jadi jenis pabriknya seperti apa? Nah, untuk menghitung turnover ratio itu adalah total penjualan produk per tahun dibagi dengan fixed capital investment pabrik baru. Nah, biasanya turnover ratio itu kadang-kadang diambil nilai 1 gitu ya. Yang biasa disebut dengan rule of thumb. Jadi kalau kita menggunakan rule of thumb, itu turnover ratio-nya itu sama dengan 1. Kemudian metode berikutnya adalah menggunakan penafsiran berdasarkan persentase harga alat. Kalau pada persentase harga alat ini, biaya setiap komponen capital investment dihitung berdasarkan persentase dari harga pengadaan alat proses produksi. Biaya kontraktor tidak diambil dari harga alat, tetapi berdasarkan persentase terhadap direct rent cost atau pengeluaran langsung untuk mendirikan pabrik sehingga pabrik siap beroperasi. Nah, ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menaksir harga alat. Yang pertama, harga pengadaan alat dihitung sampai di atas kapal. Nah, ini yang biasanya harus diketahui gitu ya. Jadi ketika kita memesan alat, memesan suatu alat di suatu negara, nah itu biasanya harga pengadaan alatnya itu dihitung sampai di atas kapal produsen atau pembuat alat tersebut. Misalkan kita memesan alat dari Inggris misalkan. Nah,
harga pengadaan alat, misalkan reaktor gitu ya. Nah, harga reaktor ini dihitung dari sampai dia ada di pelabuhannya di Inggris sana, di pelabuhan negara pembuat peralatan. Ini disebut sebagai FOB ya. FOB itu free on board. Nah, untuk sampai di negara pemesan di Indonesia, untuk sampai di Indonesia, maka ada biaya tambahan, biaya angkutan kapal 5-15% dari harga peralatan di pelabuhan pembuat alat. Nah, kalau kita menghitung dari harga sampai di negara pemesan, dari harga itu sampai di Indonesia, itu disebut CNF, Cost and Freight. Kemudian ada biaya asuransi yang ditambahkan untuk keamanan dari pengiriman barang. Biasanya nilainya 0,2 sampai 1% dari harga CNF. Harga sampai di negara pemesan dengan tambahan biaya asuransi disebut CIF atau Cost Insurance Freight. Kemudian ada ongkos angkutan, ya, udah sampai di Indonesia. Di Indonesia misalkan pabrik kita, pabrik kita di Malang gitu ya. Nah, pengirimannya di Indonesia masuk di pelabuhan di Surabaya misalkan. Nah, dari Surabaya masuk ke Malang itu masih ada ongkos angkutnya juga ya, dari pelabuhan ke tempat pabrik didirikan. Besarnya 10-20% dari CIF. Kemudian untuk pembelian barang juga ditambahkan biaya pajak. Nah, ada yang disebut MPO, nilainya 2% dari CIF. Ini pajak pembelian barang. Oke, kemudian kita akan melanjutkan untuk menaksir fixed capital investment. Apa itu fixed capital investment? Fixed capital investment adalah uang yang dikeluarkan untuk mendirikan suatu pabrik yang terdiri dari direct cost dan indirect cost. Direct cost itu apa? Direct cost itu adalah modal yang dikeluarkan untuk pembelian atau pengadaan peralatan proses produksi. Bisa berupa mesin-mesin dan alat tambahannya, perpipaan, perlistrikan, pendirian bangunan yang berhubungan langsung dengan pendirian suatu pabrik baru. Termasuk pemasangan alat yang di dalamnya ada ongkos buruh, fondasi, penyangga, konstruksi, dan segala hal yang berhubungan dengan pendirian pabrik baru. Dengan kata lain, semua modal yang dikeluarkan untuk pendirian sehingga pabrik siap untuk berproduksi disebut direct cost. Biasanya untuk direct cost ini biaya pemasangan alat biasanya mencapai 35-45% dari harga pengadaan peralatan pabrik. Kemudian fixed capital investment yang kedua adalah indirect cost. Indirect cost merupakan modal yang dikeluarkan untuk konstruksi pabrik. Overhead construction, bagian-bagian pabrik yang tidak berhubungan langsung dengan pengadaan proses produksi. Jadi pengeluaran atau modal yang dikeluarkan ya, yang tidak berhubungan langsung dengan pengadaan peralatan proses produksi. Di sini yang termasuk ada misalkan untuk pendirian kantor pengawasan lapangan pada waktu pabrik itu akan dikonstruksi, kemudian termasuk ongkos pengawasan, kemudian ada engineering, ya, pengeluaran untuk engineering, baik itu untuk menggambar layout pabrik dan sebagainya,
ongkos pemborong, biaya tidak terduga, dan lain sebagainya. Ongkos kontraktor, seperti itu termasuk indirect cost karena dia tidak berhubungan secara langsung dengan pengadaan peralatan proses produksi. Kalau direct cost tadi kan secara langsung berhubungan dengan pengadaan peralatan ya. Oke, kemudian ya ada contohnya ongkos pengawasan, pengeluaran engineering, ongkos pemborong, ongkos kontraktor, dan sebagainya. Oke, kemudian untuk menaksir fixed capital investment ini bergantung pada tempat pembuatan peralatan, sistem perburuhan, ya buruh ya, sistem perburuhan, dan juga lokasi di mana pabrik itu akan didirikan. Nah, kalau menurut Peter and Timmerhouse, direct cost itu jumlahnya lebih besar daripada indirect cost. Jadi direct cost tadi kan untuk modal yang digunakan untuk pengadaan peralatan. Sedangkan indirect cost itu kan yang di luar pengadaan peralatan. Nah, nilai daripada direct cost itu lebih besar daripada indirect cost. Itu menurut Peter and Timmerhouse. Dan ini adalah tabel yang membandingkan ya. Ini adalah tabel yang membandingkan persentase direct cost dan indirect cost pada pendirian suatu pabrik ya. Di sini bisa dilihat pada tabel ini ada pembagian item-item yang termasuk di dalam direct cost dan indirect cost. Jadi yang direct cost ini adalah yang A, sedangkan indirect cost ini adalah yang B ya. Yang A yang termasuk dalam pengeluaran direct cost itu tadi ya ada pengadaan alat, kemudian pemasangan alat, instrumen dan kontrol terpasang, kemudian perpipaan, perlistrikan, bangunan pabrik termasuk servis, yard improvement, service facilities, dan tanah. Sedangkan, nah yang sebelah kanannya ini adalah persentase terhadap FCI. Jadi ini dalam range ya. Range-nya ini misalkan untuk pengadaan alat, range-nya antara 15-40%. Jadi bisa di antara range ini gitu ya untuk persentase terhadap FCI-nya. Sedangkan, nah berarti yang direct cost ini adalah item dari 1 sampai 9 ini, maka dijumlahkan berapa persennya ini yang 42 sampai 128% ini gitu ya. Nah, nanti dalam range ini ya bisa dipilih atau disesuaikan berapa persennya, asalkan masih dalam range ini, biasanya seperti itu. Kemudian untuk indirect cost itu termasuk di dalamnya engineering and supervision, construction expenses, legal expenses, ongkos kontraktor, biaya tidak terduga. Nah, ini yang termasuk dalam indirect cost. Jadi persentase terhadap FCI-nya juga pada range ini ya. Jadi kalau dilihat di sini, direct cost dengan indirect cost itu lebih besar daripada lebih besar direct cost daripada indirect cost. Bisa dilihat dari total persentasenya ya. Ini diadopsi dari Peter and Timmerhouse tabel 6.3. Oke, berikut adalah breakdown untuk FCI pada suatu proses kimia. Jadi ada apa saja item-item yang ada di fixed capital investment, baik itu direct cost maupun indirect cost ya. Dan di depan tadi sudah dibahas item-item direct cost itu apa saja dan indirect cost itu apa saja, cuman belum di breakdown gitu ya. Jadi ini saya ambilkan dari Peter and Timmerhouse tabel 6.1. Di sini disebutkan bahwa direct cost itu kan ada purchase equipment, jadi pembelian peralatan, di mana meliputi semua peralatan yang di-list pada flowsheet secara lengkap ya, termasuk dengan spare part dan peralatan spare part yang non-install, ya, yang tidak diinstal. Kemudian ada surplus equipment, supply dan equipment allowance. Kemudian termasuk juga inflation cost allowance, freight charge, pajak, asuransi. Nah,
kemudian allowance untuk modifikasi selama startup. Itu masuk di purchase equipment. Kemudian ada purchase equipment installation. Nah, ini termasuk semua peralatan yang di-list pada flowsheet untuk instalasinya ya. Jadi kalau yang di atas tadi adalah pembelian peralatannya yang tidak terinstal ya, termasuk spare part yang tanpa diinstal. Sedangkan kalau yang pada purchased equipment installation berarti untuk menginstal peralatan tersebut. Kemudian supportnya dan equipment insulation and painting. Kemudian ada item yang ketiga yaitu instrumentation and control, termasuk pembelian, instalasi, kalibrasi, komputer kontrol dengan supportive software. Nah, itu termasuk di instrumentation and control. Kemudian ada piping ya, perpipaannya, baik itu untuk proses piping utilization materi sesuai dengan bahannya. Kemudian ada juga termasuk insulationnya. Ya, semua yang berhubungan dengan perpipaan seperti itu ya, fitting valve gitu ya. Kemudian ada juga item untuk electrical system ya. Sistem elektriknya seperti apa? Peralatan-peralatan yang dibutuhkan pada elektriknya itu, baik itu motor, wire, fitting, grounding dan sebagainya yang berhubungan dengan sistem elektriknya. Kemudian ada building ya, termasuk service-nya. Ada proses building. Di sini ada substructure, superstructure, platform, support, stairways, ladder, dan sebagainya ya. Kemudian ada auxiliary building, termasuk untuk office, administrasi, medical, kafetaria, ya kan, karena ini sudah masuk di bangunan, itu termasuk bangunan pelayanannya juga gitu ya. Ada garasi, ada warehouse, laboratori, research dan sebagainya. Kemudian ada maintenance shop ya. Maintenance shop ini meliputi elektrik, piping, welding, instrumen gitu ya. Yang termasuk di dalam bangunan. Kemudian building services ini ada plumbing, heating, ventilation, dust collection, dan segala sesuatu yang termasuk di service bangunannya gitu ya. Kebutuhan untuk bangunannya tersebut, elevator, eskalator, kemudian painting, fire alarm dan sebagainya. Kemudian ada yang disebut dengan yard improvement. Nah, ini yard improvement itu apa? Ini untuk development site-nya. Seperti untuk jalan, area parkir, kemudian fasilitas rekreasi, landscaping gitu ya. Jadi untuk peningkatan site-nya itu seperti apa gitu ya, fasilitas yang ada di situ. Kemudian yang ke-8 ini ada service facilities, meliputi utilitas. Utilitas itu bisa berupa steam, water, power gitu ya, fuel, waste, disposal gitu ya. Kemudian untuk fasilitasnya sendiri, misalkan untuk boiler plant incinerator, kemudian kalau ada sumur, ada intake river ya, sungai, untuk water treatmentnya, cooling tower, dan sebagainya. Kemudian ada juga non-process equipment. Ini office furniture dan equipment, cafeteria equipment. Jadi
perlengkapan-perlengkapan yang diperlukan selain dari di luar proses produksi gitu ya. Jadi perlengkapan yang ada di kantor, kemudian perlengkapan otomotif, laboratori dan sebagainya ya. Kemudian distribution and packaging ya. Dari bagaimana handle raw materialnya, produk storage-nya, kemudian produk packaging-nya seperti apa, kemudian loading station-nya seperti apa gitu ya. Itu masuk di service facilities. Kemudian land-nya, tanahnya itu termasuk dengan survei, kemudian ada property cost dan sebagainya, itu masuk di direct cost ya, direct cost. Kemudian kita akan masuk di indirect cost. Nah, pada indirect cost itu ada beberapa item, ada engineering and supervision. Pada engineering and supervision ini biaya yang diperlukan untuk engineering, baik itu administratif, untuk prosesnya, untuk desainnya gitu ya. Itu kan semua juga membutuhkan biaya-biaya, itu masuk di indirect cost. Kemudian untuk computer graphic dan sebagainya ya, banyak ya, komunikasi itu juga masuk, konsultan fee, travel. Kemudian ada engineering supervision and inspection, nah itu juga masuk di engineering and supervision. Kemudian ada legal expenses, untuk regulasinya ya, local regulation, identifikasi dan sebagainya. Preparation and submission, jadi preparasi, persiapan dan submisi dari regulasi di negara tersebut gitu ya. Terus kontrak, negosiasi kontrak dan sebagainya, itu yang berhubungan dengan hukum ya, legal di peraturan yang berlaku di suatu tempat gitu ya. Kemudian termasuk ada construction expenses ya, ini masuk di construction, operation, maintenance, temporary facilities, office, roads, parking lots, piping, fencing, construction tools and equipment, construction supervision, accounting, timekeeping, purchasing, expedition, warehouse, personnel. Jadi ini yang indirect ya, yang tidak berhubungan langsung dengan proses produksi ya. Kemudian pajak, safety ya. Kemudian license dan sebagainya. Kemudian ada kontraktor fee ya, karena biasanya untuk pendirian pabrik kan menggunakan jasa kontraktor, itu kontraktor fee-nya masuk indirect cost dan contingency ya. Oke, itu adalah item-item pada direct and indirect cost pada fixed capital fixed capital investment. Selanjutnya kita akan membahas tentang working capital investment atau WCI. Apa itu working capital investment? Working capital investment merupakan modal yang harus dikeluarkan untuk menjalankan proses produksi dalam jangka waktu tertentu. Misalnya dalam waktu 1 bulan, 3, 6, atau bahkan mungkin 1 tahun. WCI meliputi yang pertama ada bahan baku dan persediaan di gudang, kemudian hasil produksi dan yang sedang diproduksi, piutang atau financing, dan persediaan gaji dan upah. Untuk mempermudah menghitung, biasanya WCI dihitung dari TCI yang besarnya 10-20%. Jadi dari nilai TCI, WCI-nya itu 10-20%. Namun bisa jadi WCI itu lebih besar dibandingkan dengan FCI karena bahan baku yang disediakan harus dalam jumlah besar, atau bisa jadi bahan baku tersebut berasal dari luar negeri. Nah, untuk mengetahui TCI atau Total Capital Investment,
total capital investment itu merupakan jumlah dari fixed capital investment dan juga working capital investment. Jadi sebelumnya kita sudah membahas tentang fixed capital investment dan juga working capital investment. Total dari FCI dan WCI itu disebut sebagai total capital investment. Nah, TCI jika di breakdown berdasarkan komponen biayanya dapat diperkirakan seperti pada tabel berikut ini. Jadi di sini sudah di breakdown ya. Berdasarkan komponen biayanya ini ada beberapa item jenis biayanya dari direct cost dan indirect cost. Direct cost itu yang A ya, dari A ini 1 sampai 5 itu merupakan direct cost yang terdiri dari pengadaan alat, kemudian ada instrumentasi dan kontrol, nilainya 6-30% dari pengadaan alat. Kemudian isolasi itu 8-9% dari pengadaan alat. Kemudian perpipaan terpasang 10-80% dari pengadaan alat. Perlistrikan terpasang 10-40% dari pengadaan alat. Jadi untuk direct cost itu item-item di dalam direct cost selain pengadaan alat itu biasanya mengacunya pada pengadaan alat ya. Jadi seperti instrumentasi dan kontrol, isolasi, perpipaan, perlistrikan itu nilainya mengacu pada nilai pengadaan alat. Kemudian ada pula harga FOB ya, kemarin sebelumnya sudah kita diskusikan apa itu FOB, bagaimana menghitung FOB, ongkos angkutan kapal laut ya kan. FOB itu kan biaya dari sampai di negara, di pelabuhan negara penghasil peralatan, maka ongkos angkutan kapal lautnya dihitung 5-15% dari FOB. Ya, untuk menghitung FOB bagaimana? FOB itu jumlah dari direct cost yang tadi ya, dari pengadaan alat sampai perlistrikan tadi. Kemudian untuk ongkos angkutannya, berarti untuk ongkos angkutan kapal laut ya, itu dihitungnya dari FOB 5-15%. Kemudian ada harga CNF. Kalau CNF itu berarti harga FOB-nya sudah ditambah dengan ongkos kapal lautnya. Kemudian nanti ada tambahan biaya asuransi 0,4-1% dari nilai CNF. Kemudian harga CIF, ya kalau CIF-nya itu jumlah dari harga CNF ditambah dengan asuransi, ya itu ketemu harga CIF. Nah ini berarti barangnya sudah sampai di Indonesia. Nah kemudian biaya angkutan dari pelabuhan di Indonesia ke plant site dari itu 10-20% dari nilai CIF. Kemudian untuk pemasangan alat itu juga termasuk direct cost ya, masih termasuk direct cost. Kemudian biaya angkutan pemasangan alat 35-45% dari pengadaan alat, bangunan pabrik 10-70% dari pengadaan alat, service facilities dan yard improvement 40-100% dari pengadaan alat, tanah 4-8% dari pengadaan alat. Maka ini semua ditotal ya. Di sini karena sudah di poin ke-8 ini kan sudah sampai dengan harga CNF, poin ke-10 sudah sampai dengan harga CIF, maka direct cost-nya, jumlah direct cost-nya dari harga CIF sampai dengan tanah ya, sampai biaya tanah itu merupakan direct cost-nya. Jadi sebetulnya itemnya direct cost itu dari 1 sampai 15 ini gitu ya. Yang tidak di bold ya. Kemudian kita masuk di indirect cost. Indirect cost itu ada itemnya engineering and supervision 5-30% dari direct cost. Ongkos pemborong 6-30% dari direct cost. Kemudian biaya tidak terduga 5-15% dari FCI. Nah, ini sudah mulai FCI ya. Kemudian untuk menghitung
indirect cost. Nah, indirect cost berarti jumlahnya B-nya item B tadi ya. Dari 7 sampai 18 sampai 19 ini. Ini masuk di indirect cost ya, yang ini. Kemudian fixed capital investment ya, untuk menghitung FCI itu adalah jumlah dari 16, yaitu direct cost dan indirect cost. Direct cost yang 20 ini ya. Jadi FCI itu jumlah dari direct cost dan indirect cost. Direct cost dan indirect cost kan sudah kita hitung dari yang atas tadi ya. Kemudian untuk WCI, nah WCI-nya itu dari mana? WCI itu merupakan biasanya dihitung 10-20% dari TCI ya. WCI-nya 10-20% dari TCI. Kemudian TCI-nya sendiri jumlah dari 21 yaitu FCI dan 22 yaitu WCI. Jadi TCI itu merupakan total ya, ini di sini dituliskan. TCI itu adalah jumlah dari FCI dan WCI ya. FCI-nya di item nomor 21, WCI-nya di item nomor 22. Maka kita dapatkan nilai dari TCI. Ini merupakan estimasi dari TCI, sebetulnya hampir sama seperti yang tadi ya. Ini langsung saya ambilkan dari buku Peter and Timmerhouse pada tabel 6.17 ya. Hampir sama dengan yang tadi. Mungkin ada beberapa item saja yang presentasinya sedikit berbeda gitu ya. Tetapi pada hakikatnya item-itemnya yang ada di sini itu sama seperti yang pada tabel sebelumnya. Baik, demikian tadi pembahasan tentang materi capital investment. Semoga bermanfaat. Kita ketemu di materi-materi yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.